Makanya kalau ada pondok pesantren, santrinya telat, lalu pengurus ngoyak-ngoyak terus, bendahara manggil terus, pengasuh WA sama wali santri atas telatnya iuran, jangan kau lanjutkan mondoki sampean, paham? Walaupun di Al-Mubarak sini, jangan dilanjutkan. Nanti kalau kamu sudah merendahkan serendah-rendahnya, tidak akan ada orang yang mampu untuk merendahkan kamu, karena kamu sudah rendah. Kamu dipancing, asu pining diasu. Ini dua-duanya itu minah linar. Dua-duanya ahli neraka semua ini. Jadi dua-dua ini hancur semua ini. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulun nas, semua manusia halka, semua manusia akan rusak. Ilal alimuna, kecuali orang-orang yang alim. Wal alimuna halka. Orang alim akan rusak. Kecuali orang-orang yang beramal, mengamalkan apa-apa yang dimiliki ilmunya, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dan orang yang mengamalkan ilmunya ini akan rusak juga, kecuali orang-orang yang mengikhlaskan. Jadi semestinya kita ini harus ikhlas, apapun keadaan panjenengan. Jangan pernah mengomentari. Jangankan kita ini orang awam. Dulu di waktu Nabi Zakaria digereji sama orang kafir. Jadi beliau itu menyelinap. Mereka itu mumpet bersembunyi di dalam pohon. Itu digereji sama orang kafir. Jadi orang-orang kafir mencarinya, diburu, pengen dibunuh. Kemudian beliau itu bersembunyi di dalam pohon. Ada iblis yang menjelma menjadi manusia, lalu bertanya sama orang-orang yang mencarinya, apakah engkau pengen cari Zakaria? Benar. Kalau pengen tahu Zakaria itu ada di dalam pohon, digereji. Di waktu digereji, terus gitu, kena sininya sedikit itu, kena tubuhnya sedikit. Nabi Zakaria mengeluh, aduh gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Zakaria mengeluh sekali lagi. Namamu akan kuhapus dari rentetan para nabi dan rasul. Paham kan? Teruskan oleh kamu mengeluh. Kiriman saya habis, teruskan. Mubadir, rasa mondok dah wis. Enggak usah mondok dah wis. Enggak usah mondok dah wis. Perbedaan antara pelajar sama santri itu di situ. Kalau ada santri mondok sudah berbulan-bulan, sudah 40 hari ke atas, sudah bertahun-tahun masih mengeluh kepada kedua orang tua tentang keuangan. Ini nanti kalau sudah jadi ulama, jadi kiai, pasti wajahnya kotak-kotak. Wajahnya penuh dengan proposal. Dengerin itu. Wajahnya penuh dengan donatur-donatur. Dengerin itu. Jadi pengemis kau. Dengerin. Kenapa ada seorang pengasuh? Kenapa ada seorang kiai? Kesana kemari bantuan, terus kesana kemari proposal, terus. Dekat dengan umarok, dekat dengan pejabat. Jawabannya cuma itu. Dulu di waktu mondok itu sering mengeluh. Dengerin kan. Santri-santri yang masih minta kiriman atau boyong aja nggak usah mondok di sini. Apa manfaat? Apa manfaat? Apa manfaat kita menuntut ilmu? Bila mana ilmu yang kita miliki tidak kita amalkan. Bukankah afdhalu dzikri sebuah keutamaan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat-ingat dalam kehidupan kita yang paling bagus adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang ngirimi kamu kecuali Allah. La ilaha illallah artinya itu tidak ada yang bisa menenteramkan hati kamu kecuali Allah. Apabila santri-santri itu mondok tidak minta kiriman, insya Allah. Insya Allah. Jadi fokusnya itu ngaji. Fokusnya ngaji, kemudian letakkan wusul kita kepada Allah, jangan meletakkan wusul kepada iuran. Dengerin itu. Makanya kalau ada pondok pesantren, dengerin. Makanya kalau ada pondok pesantren, santrinya telat, lalu pengurus ngoyak-ngoyak terus, bendahara manggil terus, pengasuh WA sama wali santri atas telatnya iuran, jangan kau lanjutkan mondoki sampean, paham? Walaupun di Al-Mubarak sini, jangan dilanjutkan, dicabut keberkahannya. Apa bedanya pondok pesantren itu dengan debt collector? Apa bedanya pondok pesantren itu dengan leasing? Apa bedanya pondok pesantren itu dengan bank titil yang setiap hari itu datang ke tempat-tempat warga?
Ada bank mingguan, bank senenan, bank selosonan, bank bangkrut. Apa bedanya? Dengerin itu. Jangan minta kiriman, paham? Paham Jawas? Nawas. Sama namamu? Aras. Dari mana? Dari Medan. Paham? Siapa namamu? Yahdi. May yahdillahu fala mudhillalah. Paham Yahdi? Jangan mengeluh, paham? Tak ngerti batukmu pernah mengeluh sama ayah ibumu ya? Benar kan? Jangan mengeluh. Santri itu yang gentleman, paham? Santri itu sedang bertapa. Kamu pernah tahu ulat enggak? Ulat itu kan bertapa di dalam apa itu kelontongan itu daun pisang, kepompong. Ini kalau apa itu ulatnya ini sering mengeluh dan sering keluar, nggak jadi kupu-kupu itu. Jadi kupu-kupu, kalau pengen jadi kupu-kupu caranya ini harus tirakat tenanan. Paham ya, Di? Percaya nggak ayahmu nanti suatu saat akan mati? Percaya nggak? Percaya nggak ibumu akan mati? Percaya nggak? Percaya nggak kakakmu akan mati? Percaya nggak? Kemudian kamu hidup sendirian, paham? Mosok kamu akan selalu paham sama orang tua, paham? Kamu harus alim, harus hebat, paham? Saya itu punya teman lahir nggak punya kaki. Kalau Yadi masih punya kaki. Saya punya teman lahir nggak punya kaki. Jadi kalau jalan itu tuh pakai pantatnya. Berhubung beliau alim, berhubung beliau ini solih, masya Allah. Istrinya tuh dua cantik-cantik semua kok, masya Allah. Kalah saya. Padahal ini tuh temanku ini tuh cicir karena aku kalah, wong gantengnya kan menang aku aduh. Paling mungkin 5% dari ketampanan saya. Ya, itu kekayaannya istrinya, masya Allah. Paham ya, Di? Bagaimana supaya kita ini alim? Caranya jangan minta kiriman. Paham? Padi. Ngebru ibai. Jangan minta kiriman, paham? Kalau kamu hebat, kalau pengen hebat itu jangan minta kiriman. Paham, Kang? Di mana rumahmu? Resik umur berapa kamu? Saya 25. Kaji Nabi 25 wis kawin, kowe mangkat lagi mangkat mondok. Jangan minta kiriman. Siapa namamu? Dari mana? Sumatera Selatan. Jangan minta kiriman. Pernah minta kiriman enggak bulan ini? Enggak pernah. Kamu pernah enggak? 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 Kamu pernah enggak? Kamu pernah enggak? Kamu pernah apa enggak, Gus? Lah gitu, hebat. Saya itu bangga kalau santri itu kere semua hebat nih. Berarti saya punya teman gitu loh ya. Saya punya teman. Mosok yang enggak punya uang cuma saya saja. Bareng-bareng ya. Loh saya kok sugih, saya buat toko saya. Berhubung saya minal fuqara wal masakin, pada akhirnya saya enggak punya toko. Dia Mubarak enggak punya toko saya. Padahal pondoknya sudah bertahun-tahun. Pondok ini kan udah 20 tahun. Kalau kamu pengen hebat, caranya dipikirkan. Jadi kalau santri itu di pondok itu sudah terbiasa fakir, paham Hilal? Rumahmu mana? Indramayu. Selama di Al Mubarak pernah minta kiriman? Enggak pernah. Enggak pernah. Awas. Kamu pernah minta kiriman? Enggak pernah kamu? Kamu pernah minta kiriman? Hebat. Pokoknya kalau santri sudah mulai enggak minta kiriman semua, masya Allah. Al Mubarak, masya Allah. Tapi kalau minta kiriman toh Al Mubarak ganti wae pondok pondok pesantren Al Murad Mariti, paham? Ganti pondok pesantren Al Murad Mariti. Saya rencana toh. Sana nanti kalau ada santri minta kiriman tetap boyongkan. Itu enggak niat mondok itu. Enggak niat mondok, perampok. Ngerampok, pengemis sih. Nanti kalau kamu sudah terbiasa di pondok pengemis, akibatnya nanti kalau kamu jadi pengasuh pondok atau fotomu mbok dilihat ning gone, foto kamu letakkan di kalender, lalu mbok jual 20 ribuan. Nyuruh santri, orang gena sampean. Rusak sampean.
Itu Kang, dengerin ini semuanya. Salah sapa mondok ning Al-Mubarok. Iki pondok stres malah mbok parani ya. Dengerin ini. Paham Gus? Dengerin. Paham? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Jakarta mana? Jakarta Utara. Bulan ini udah pernah minta kiriman? Dilanjut ya. Pokoknya kalau ada santri minta kiriman tak boyongkan. Apa manfaat? Lah kalau minta kiriman lah ke para mondok di pondok-pondok sana lah pirang-pirang, jauh-jauh dari Jakarta, dari Medan, dari Aceh, dari Bengkulu, dari Sumatera. Kamu dari mana? Dari mana kamu? Klaten. Kamu belakangnya dari mana? Mana? Sayung. Kamu dari mana? Purwodadi. Kamu dari mana? Blora. Kamu dari mana? Laya Tegal. Jauh-jauh. Nyampe sini. Jebul-jebul pengen jadi pengemis. Dengerin itu. Ngapain jauh-jauh dari Tegal? Apa di Tegal nggak ada pondok pesantren? Nyampe sini jadi pengemis. Rusak sampean. Tak ganti ya pondok pesantren. Masya Allah, dengerin ini. Ini kalau semua santri sudah mulai tidak minta kiriman semua, barokah. Jadi saya ini nyampe malu kok. Alhamdulillah pondok sini nggak ada namanya. Al-Mubarok kan nama musola. Saya nggak berani membuat nama. Gara-gara kacau balu. Santri ini kiai ini kacau balu. Dengerin itu yang hebat. Lahirkan pakar-pakar hebat. Bagaimana supaya terlahir pakar-pakar hebat? Caranya jangan minta kiriman. Jangan mengeluh dengan harta. Jangan mengeluh dengan harta, jangan mengeluh dengan pangkat derajat. Udahlah, kita orang ini adalah orang yang paling hina dina. Dan katakan pada diri kamu, kita ini orang lebih hina daripada kotoran yang dikeluarkan oleh seekor anjing. Nanti kalau kamu sudah merendahkan serendah-rendahnya, tidak akan ada orang yang mampu untuk merendahkan kamu. Karena kamu sudah rendah. Kamu dipancing, asu pining diasu. Berarti pangkat derajatmu naik berarti, paham? Sujud syukur, paham? Membuat syukuran. Wong selama ini bancaan. Wong selama ini kamu ini lebih hina daripada kotoran anjing kok malah dipanggil asu. Masya Allah, kemarin saya itu di media sosial. Ada orang media sosial bilang gini, iki Kiai Fir'aun. Wah, langsung sujud syukur. Uang saya itu yang dibebaisi tak minta semua, tak sodakokan semua. Syukuran saya. Selama ini pangkat derajat saya naik drastis ya. Fir'aun kan raja yang hebat kan. Raja yang nggak pernah sakit ya kan. Raja yang paling kaya raya ya kan. Raja yang istrinya santri kesalihah ya kan. Raja yang punya anak angkat menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Musa. Yang punya pembantu orang-orang solih semua. Raja yang luar biasa, 200 tahun tidak pernah sakit, 200 tahun tidak pernah bangkrut. Satu-satunya raja yang organ tubuhnya tidak pernah punah sampai sekarang kok. Dumadian aku diundang ke Kiai Fir'aun, oleh seneng kupal aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu ana Pak Jokowi di pada Fir'aun ngenesu. Berarti kan dapat Allah soleh dia. Semestinya syukuran. Saya kok jadi Pak Jokowi dikatakan Gus Nur, kok Gus Nur ya? Cak Nun ya? Cak Nun Fir'aun. Saya membuat pesta besar-besaran di Jakarta. Langsung ulama-ulama semuanya. Bahkan Cak Nun itu tak hadiahi ya. Tak hadiahi mobil mewah senilai 100 miliar ya. Dan dia yo seneng saya. Paham kan? Santri itu seperti itu, santri dihina, dicaci maki, mengkeret ya. Kowe kira genah. Ra genah. Kiai itu dihina, dicaci maki itu enggak masalah. Dulu saya pernah dihina, dulu saya pernah dicaci maki, bahkan saya pernah dituduh menghamili santri saya. Alhamdulillah, syukuran saya. Santri saya pernah dibubarkan alasannya adalah menghamili santri ya. Padahal sing hamil ora santri lho, sing hamil wedhus lho, wedhuse tanggoku lho. Sing dituduh saya menghamili. Alhamdulillah. Paham ya di? Wah kerasan berarti. Angger ana cah anyar wis mulai guyu kerasan. Paham di? Gitu dia. Nanti jadi orang hebat nanti. Orang hebat itu di saat kamu sudah tidak pernah minta-minta orang tua kamu. Kalau ada santri sudah nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta kiriman, sukses kamu.
Orang tua kamu seneng. Alhamdulillah anakku wis njaluk kiriman tak jarke sisan. Dapat kiriman alhamdulillah, gak dapat kiriman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mutiar we. Memang harus seperti itu. Santri kalau pengen hebat harus seperti itu. Harus berani dikejuk-kejuk sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kamu jadi ulama, jadi kiai, kalau kena musibah bencana itu nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu karena santri terlalu ditimang-timang. Kira mana sekian, naudzubillah. Alhamdulillah al-mubarak pondoke kere. Alhamdulillah ini menjadi sebuah kebanggaan. Saya seneng ya lo kere. Tapi apa yang terjadi? Apakah al-mubarak semakin kere? Enggak, malah semakin sugih. Pondoke malah 13 ya. Tanah saya malah 73 hektar. Mobil berdatangan ya. Murah-marih ya. Alhamdulillah ya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika waftah lana futuhal arifin. Ya Allah ya Rabb, bagaimana kami mampu untuk menerobos kebaikan sementara hati kami buta, sementara hati kami tertutup. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya tertutup mata hati ini ya Rabb karena kemaksiatan yang merajalela di dalam diri ini ya Rabb. Ya Allah, jauhkan dari dosa, jauhkan dari maksiat, jauhkan dari perkara yang haram, jauhkan ya Allah dari perbuatan yang tiada manfaat. Jauhkan kami ya Allah mendekat dengan pejabat, mendekat dengan pemerintah. Ya Allah ya Rabb, takdirkan kami ya Allah ya Rabb, takdirkan kami ya Allah, jangan kau dekatkan dengan harta-harta pemerintah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan ya Allah kebaikan di dalam kolbu kami, memaafkan orang-orang yang salah, memaafkan orang-orang yang dolim. Ya Allah, membebaskan orang-orang yang hutang. Ya Allah ya Rabb, sibukkan kami untuk menolong fuqara masakin ya Rabb. Sibukkan kami untuk menolong orang-orang yang punya hajat ya Rabb. Sibukkan kami untuk membebaskan hutangnya fuqara masakin ya Rabb. Ya Allah, sibukkan kami ya Allah untuk menyelesaikan ya Allah permasalahan hidup umat ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan kau sibukkan kami dengan harta benda. Ya Allah, jangan kau sibukkan kami ya Allah dengan kekayaan. Jangan kau sibukkan kami dengan pangkat derajat. Allahumma ahyina miskina ya Rabb, hidupkan kami dalam keadaan fakir, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Wa amitna miskina ya Allah, matikan kami dalam keadaan fakir dan miskin ya Rabb. Wahsyurna ma'al masakin, kumpulkan kami di alam kubur kami dan di padang mahsyar kami dan di akhirat kami bersama dengan orang-orang miskin ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berkahilah hidup ini ya Allah. Ya Allah, letakkan keberkahan detik-detik yang kami lalui ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, nafas kami ya Rabb. Ya Allah, berkahilah ya Rabb. Ya Allah, berkahilah biografi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin.